Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Uni Eropa makin panik, banyak negara yang mulai ikuti langkah Indonesia. Seperti mana Australia dan Zimbabwe juga yang mulai mengikuti kebijakan-kebijakan seperti mana yang sudah dilakukan oleh Indonesia ini ya. Dan tidak mustahil selepas ini mungkin akan ada lagi negara yang akan mengikuti langkah Indonesia ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Indonesia is a very important country for COP26. Strong demand for particularly nickel ore coming from the EU to Indonesia, and the current ban is hurting our firms, particularly the steel companies. You know, Uni Eropa ya, Uni Eropa banyak ini terkena dampak dari Australia dan Zimbabwe ya, juga mengikuti langkah Indonesia. Sebab mereka sudah menyadari nih, lihat Indonesia pun yang sekarang ini melakukan hilirisasi gitu ya, stop ekspor bahan mentah, memang besar gitu, memang besar yang positif lah gitu, kebaikan yang ini yang banyak pada negaranya gitu. Value chain, sustaining jobs and wealth in Europe, whereas the countries that were producing the raw materials remain poor and remain under-resourced and remain sort of like disadvantaged. Mereka juga bersetuju gitu langkah ini kita Indonesia. Oleh Uni Eropa sudah diputuskan kita kalah, tapi itulah sebuah perdagangan yang kadang-kadang menekan sebuah negara agar mereka kadang-kadang suka menekan gitu kan, aturan main yang dibuat oleh negara-negara besar, sehingga kalau kita ekspornya, kirimnya hanya bahan mentah, sampai kiamat kita akan menjadi negara berkembang. Kan sebab itu Presiden Jokowi ini tetap melakukan hilirisasi ya. Bung Karno tahun tidak mau 1965 sudah ekspor menyampaikan bahan mentah, menolak ketergantungan pada imperialisme, memperluas kerjasama yang sederajat dan saling menguntungkan, sudah mengingatkan, dan supaya kita tidak bisa didikte dan tidak menggantungkan diri kepada negara manapun. Jadi bicara hilirisasi itu adalah harga mati. Sekalipun hilirisasi ini banyak yang menantang, tidak hanya dalam negeri, di luar negeri juga begitu, tapi kita harus konsisten. Karena hilirisasi adalah instrumen untuk menuju Indonesia menjadi negara maju dan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dengan upah yang maksimal. Jadi banyak manfaat dari hilirisasi. Hilirisasi akan menjadi lompatan besar peradaban negara. Nyatanya memang tidak keliru. Perkembangan Indonesia telah berjalan ke arah yang benar dengan mampu berdikari dan tidak menggantungkan diri kepada negara manapun. Pemerintahan Jokowi diketahui memang sangat fokus untuk menjalankan hilirisasi tambang di tanah air. Bahkan pemerintah jadi memang tengah memfokuskan hilirisasi ya Indonesia sekarang. Beberapa negara. Terbaru, Jokowi akan melarang ekspor tambang mentah jenis bauksit mulai Juni 2023. Sebelum pelarangan ekspor bauksit, Jokowi juga sudah melarang beberapa ekspor komoditas seperti biji nikel yang dikecam oleh banyak negara. Atas keputusan kebijakan yang diambil bermula Indonesia pun digugat oleh Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dan dinyatakan kalah. WTO memenangkan gugatan Uni Eropa atas Indonesia terkait kebijakan larangan ekspor biji nikel pada Oktober 2022 lalu. Namun, kekalahan itu tak lantas membuat Presiden Jokowi gentar. Bukannya mundur, Jokowi malah melanjutkan larangan ekspor pada biji bauksit. Orang nomor satu di Indonesia ini, walaupun kalah, tetap juga untuk melakukan melaksanakan larangan yang lain lagi, bauksit contohnya gitu ya. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia juga ditiru oleh Zimbabwe yang juga melakukan pelarangan ekspor mineral mentah, salah satunya ekspor litium.
Dilansir dari The lithium ya. Zimbabwe Mail, Zimbabwe pun ikut Zimbabwe juga langka telah Indonesia. kehilangan 1,7 miliar dolar Amerika Serikat karena telah mengekspor sebagian mineral mentah dan tidak mengolahnya menjadi baterai di dalam negeri. Jadi, semua mineral mentah itu ini dia ya. harus diproses sebelum dikirim dan langkah kebijakannya segera berlaku. Zimbabwe adalah negara yang terletak di Afrika Tenggara. Negara ini ingin membangun nasionalisme sumber daya, di mana negara-negara melindungi sumber daya mineral mereka dari eksploitasi asing, karena pemerintah berupaya memanfaatkan kekayaan sumber daya alam di dalam negeri. Menteri Pertambangan Zimbabwe, Winston Chitando, berkata, alih-alih mengekspor bahan mentah, Zimbabwe berharap bisa mengembangkan industrinya sendiri. Tidak boleh ada biji yang mengandung litium atau jadi litium Zimbabwe yang tidak pun mau ikut dimanfaatkan, cara yang Indonesia, boleh diekspor olah dari sendiri Zimbabwe dulu ke negara sebelum lain kecuali ekspor, dengan izin tertulis dari bukan negeri. ekspor bahan Banyak mentah negara saja ingin lagi. mendapatkan mineral utama, terutama litium, nikel, tembaga, kobalt, grafit, dan mangan. Karena permintaan akan mineral tersebut akan meningkat untuk teknologi masa depan. Pemerintah Zimbabwe sendiri memaksa perusahaan untuk mengelola mineral mereka di dalam negeri sehingga dapat menumbuhkan industri sumber dayanya dan pada akhirnya melihat perkembangan baterai litium di dalam negeri. Dijelaskan bahwa para penambang sejak lama telah menyadari sikap pemerintah terhadap penambahan nilai yang didorong oleh visi ekonomi jangka panjangnya. Pemerintah juga sudah lama berbicara tentang penambahan nilai sehingga tidak ada orang di sini yang tidak sadar. Visi Presiden Zimbabwe adalah industrialisasi ekonomi dan kita harus serius dalam hal penambahan nilai sehingga kita sepenuhnya melakukan industrialisasi ekonomi Zimbabwe. Kementerian Pertambangan Zimbabwe berharap dengan mempertahankan bagian dari rantai pasokan di dalam negeri, maka negara tersebut akan melihat lebih banyak pendapatan dari sumber daya alamnya. Wah, jika seperti ini, negara-negara besar dan WTO bisa pusing menghadapi perlawanan negara kaya sumber daya alam seperti Indonesia dan Zimbabwe. Indonesia bukan lagi Kalau ada negara lagi yang lepas mudah yang ikut, didikte dan dibodohi. makin pening lah Tapi Uni Eropa sebagai gitu salah ya. satu negara produsen nikel terbesar di dunia, Jokowi bebas untuk menentukan berapapun besaran pajak yang akan dikenakan jika Uni Eropa mau membeli dari Indonesia. Indonesia lost nothing. Indonesia boleh menentukan harga pajak ya. Gara-gara pajaknya yang ketinggian. Boleh menentukan kalau nantinya dibuka lagi gitu kan. Nikelnya kok. Uni Eropa terus bisa apa? Pasti Indonesia akan letakkan harga pajak yang besar tuh. Oke. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi ada sudah negara-negara yang mula mengikuti langkah Presiden Jokowi gitu ya, menghentikan ekspor bahan mentah. Seperti mana Zimbabwe juga ini sudah mula mengikuti gitu ya, jejak langkah Indonesia yang sudah pun memulakan untuk menghentikan ekspor bahan mentahnya ini. Jadi apakah akan ada lagi nih negara yang mengikuti langkah Indonesia? Australia juga mau mengikuti gitu ya langkah Indonesia untuk stop ekspor bahan mentah sahaja gitu. Kalau makin banyak negara yang ikut seperti mana yang dilakukan Indonesia, makin pusing lah gitu ya Uni Eropa, lepas tu WTO. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.